Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang terdiri dari saya, Putri Meilani dengan NIM 23660102 dan rekan saya atas nama Aliansyah dengan NIM 23660108. Saya Aldi Ma'ruf dengan NIM 23660109. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi sebelum UTS, yaitu tentang penjelasan geologi struktur, geometri untuk unsur struktur, deformasi batuan, faktur dan join, lipatan dan sesar. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi lebih baik. Baik, materi 1, penjelasan tentang geologi struktur. Secara umum, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksi, dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur terdiri dari susunan geometris bidang, garis, permukaan, badan batuan dan lain-lain. Bentuk orientasi disusun ini mencerminkan interaksi antara gaya deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Berdasarkan pada pendapat para ahli, kita simpulkan secara menyeluruh bahwa geologi struktur ialah ilmu geologi yang mempelajari struktur batuan maupun mikro yang terdiri di permukaan bumi dalam hubungan dengan gaya yang membentuknya. Dari pembelajaran ini diberikan interpretasi tentang keadaan maupun perkembangan struktur tersebut, kebagian dalam dari kulit bumi, proses pembentukan struktur tersebut termasuk arah dan besar gaya yang menyebabkannya. Studi tentang geologi struktur yang lebih mendalam saat ini dilakukan atas bantuan data-data geofisika, antara lain data sains, data graviti, dan data magnetik. Hal ini disebabkan data geofisika dapat merekam lebih dalam dan menghasilkan keadaan struktur yang lebih jauh di dalam kulit bumi. Sebelum kita mulai mempelajari geologi struktur, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar, yakni bagaimana keadaan awal suatu lapisan batuan yang belum mengalami deformasi. 1. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan bidang atau bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen yang mempresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Batuan yang memiliki lapisan atau bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan ini yang biasa disebut perlapis atau strata merupakan penampakan karakteristik batuan sedimen. Ketebalan perlapisan batuan sedimen bervariasi, sangat tipis hingga beberapa puluh meter. Perlapisan batuan sedimen dipisahkan oleh bidang perlapis, yang merupakan permukaan pembatas. Bidang perlapisan dapat terbentuk oleh adanya perubahan ukuran butir atau komposisi mineral.
Pada umumnya, bidang perlapisan menunjukkan akhir dari suatu pengendapan dan awal dari pengendapan berikutnya. Lanjut 2. Hukum steno. Hukum steno atau prinsip steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stenson atau lebih terkenal dengan nama Latin Nicholas Steno. Nicholas Steno merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antaranya beberapa prinsip tersebut terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. 1. Prinsip superposisi. Secara singkat, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ini menegaskan bahwa dalam satu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan yang berada di bawah umur lebih tua dibandingkan dengan lapisan batuan yang berada di atasnya. Lanjut prinsip initial horizontality. Prinsip ini adalah lapisan batuan yang diendapkan dalam posisi horizontal sejajar dengan bidang permukaan cekungnya tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi, jika lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut diterendapkan. Lanjut, prinsip lateral continuity. Lapisan batuan pada dasar terendapkan secara menerus di permukaan bumi. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Lanjut pada materi 2, geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu 1. Struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya bidang perlapisan, struktur sedimen silang siur, dan lain-lain. 2. Struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau peregangan yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Contohnya struktur lipatan, fault, Kekar joint atau sesar foil, dan lain-lain. 3. Struktur pene kontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya slum turbidit. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuknya bersamaan dengan pembentukan massa batuan dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan beberapa fitur yakni mud, crack, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur sedimen primer, kecuali yang terbentuk karena pengaruh fosil, merupakan fitur terbaik untuk membantu mengetahui geometri struktural
dan sejarah deformasi batuan. Para ahli geologi menggunakan struktur sedimen primer untuk menentukan bahwa bagaimana besar batuan di satu dataran tinggi telah mengalami pembalikan atau pengangkatan dan pembentukan struktur lipatan yang besar. Lapisan batuan. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan. Sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Batuan beku atau plutonik, aliran piroklastik, dan aliran lava, susunan mineralnya umumnya membentuk ekuidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk dike atau sill. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi phenocryst, vesikular, tekstur aliran yang biasanya nampak pada skala mikroskopis, atau foliasis yang terdiri dari kristal mineral yang tertampak selaras yang dihasilkan dari aliran magma mengkristal. Aliran magma juga dapat menghasilkan bentuk seperti lipatan pada batuan plutonik yang menyerupai struktur tektonik atau metamorf. Vesikular atau vesicle adalah rongga yang ditinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Vesicle terbentuk dalam aliran piroklastik dan lava, menghasilkan batuan yang memiliki rongga. Vesicle bisa diisi oleh mineral sekunder. Jika vesicle ini terdiri oleh mineral sekunder, maka disebut amygdaloidal. Struktur pillow lava atau lava bantal terbentuk ketika lava mengalir ke air. Batuan piroklastik dan tufa dalam air sering dijumpai membentuk lapisan bergradasi. Lanjut, struktur bidang. Unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah berupa singkapan-singkapan terstruktur. Pada batuan yang terdeformasi, singkatan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur garis adalah dua struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik dapat terbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang, struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Baik, lanjut materi 3, deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. 2. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres: uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. 2. Kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres
atau jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau diferensial stres. 1. Tensional, disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. 2. Kompresional, disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan atau patahan. 3. Shear, gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan mengalami 3 tahap deformasi berikut. Deformasi elastis, bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. 2. Deformasi Dutch-Style, bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat berat atau rapuh maka akan patah. 3. Fracture, batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi bersifat bright atau rapuh, bersifat ductile atau liat. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh 1. Temperatur, pada suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. 2. Tekanan, pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas atau cenderung menjadi retak. 3. Kecepatan deformasi, bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih ductile. 4. Komposisi batuan, batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivine, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mica kalsit lebih ductile. Baik, lanjut materi 4, yaitu fraktur dan join. Fraktur, ketika diferential stres terjadi pada batuan yang unfractured atau tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu, batuan dapat mengalami permanent strain atau dibahas dalam materi 4. Dalam rezim deformasi brittle, batuan akan mengalami deformasi dengan mengalami retakan ketika mencapai batas plastisnya. Deformasi brittle dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Dalam batuan sedimen tersebut, frictional slip terjadi di sepanjang batas butiran. Ruang pori memungkinkan bagi butiran untuk bergerak relatif terhadap butiran sekitarnya. Fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fraktur merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stres. Fraktur dapat dibagi menjadi shear fraktur dan extension fraktur atau fraktur yang terbuka yaitu join atau kekar, fissure dan vellin diilustrasikan.
Shear fraktur atau slip fraktur adalah fraktur atau retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Istilah shear fraktur digunakan untuk fraktur dengan sedikit perpindahan kecil atau skala mm sampai dm. Sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk diskontinuitas dengan perpindahan atau offset yang lebih besar. Istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan di zona sesar atau fault plan. Fraktur atau retakan atau rekahan biasanya disebut dengan cerak dalam ilmu mekanika batuan. Extension fraktur adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fraktur atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun, terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagian besar memiliki perpindahan ekstensional. Karena itu maka kekar atau join sebagian diklasifikasikan sebagai extension fraktur. Jika extension fraktur dapat diisi oleh fluida atau air, hidrokarbon, gas atau magma atau mineral, maka disebut dengan istilah fissure. Fraktur atau retakan yang terekspos di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat mengantarkan fluida yang sangat penting dalam bidang konstruksi karena keberadaan fraktur sehingga mempengaruhi kekuatan batuan. Fraktur ini juga dapat retakan atau kekar yang terbuka disebut sebagai rekahan atau fissure. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contoh yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruang yang terbentuk ketika rekahan terbuka. Beberapa mineral berharga misalnya emas terbentuk dalam vein atau join yang memiliki bukaan juga sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan karena dalam pencarian hidrokarbon, struktur geologi dapat menjadi media perpindahan hidrokarbon dan kekar atau join sangat tidak diharapkan terdapat pada caprok hidrokarbon. Sedangkan ahli perminyakannya biasanya sengaja membuat rekahan dalam formasi reservoir untuk meningkatkan aliran fluida hidrokarbon ke dalam sumur produksi. Ahli geologi struktur mempelajari kekar atau join karena kekar atau join ini dapat memberikan informasi mengenai stres pada batuan dan menambah informasi penting dalam pemahaman tentang deformasi brittle pada suatu daerah. Baik, saya lanjut ke materi 5, yaitu lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau distorsi dan perputaran. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain.
suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur, garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya terbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif lain seperti pembuatan kontur, struktur, dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil. Beberapa titik profil permukaan lipatan. 1. Hang point titik maksimum, pelengkungan pada lapisan yang terlipat. 2. Crest titik tertinggi pada lengkungan. 3. Trough titik terendah pada pelengkungan. Pada gambaran 3 dimensi, tempat kedudukan dari hang point pada satu permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hang line atau sumbu dari lipatan. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah 1. Fold axis atau sumbu lipatan, garis maksimum pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. 2. Axial plane atau bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus, tetapi dapat melengkung. Lebih umum dapat disebutkan sebagai axial surface. 3. Fold line atau sayap lipatan, secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah perlengkungan, hang zone, dan batas pelengkungan. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung. Misalnya lipatan yang ketat, tight, mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar atau paralel umumnya terjadi pada lapisan yang kompetin dan sebagainya. Baik, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-6, lipatan dan sesar. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Sesar atau fault. Patahan sesar atau fault adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua-dua
bagian tersebut namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan atau tension stress, stres kompresi, dan stres geser atau shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif, dan volume batuan di sekitarnya dipengaruhi oleh deformasi brit baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi atau brittle dan ductile. Tipe sesar berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. 1. Strike slip, jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. 2. Deep slip, jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau deep dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. 3. Oblique slip, jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan strike maupun deep. Ilustrasi oblique slip, fault pada lapisan yang miring. Sesar normal sinistra dan panah biru menunjukkan net slip atau perpindahan sebenarnya, terdiri atas komponen deep slip dan strike slip. Vektor net slip berhubungan titik P, dan P yang sebelum sesar adalah satu kesatuan. Pada gambar B diilustrasikan terdapat lapisan litologi di bagian atas hanging wall, sehingga bagian top dari footwell lebih rendah sehingga menunjukkan separasi strike dan deep lapisan. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan mengucapkan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.